2026 saya akan menanam durian di sekitar halaman rumah. Jadi ini perlu tantangan ya menurut saya, karena durian ini biasanya ditanam di MDPL yang cukup tinggi, karena di sini MDPL-nya rendah, 5 MDPL. Ini merupakan tantangan buat saya sendiri. Cuman ada tetangga yang menanam durian itu bisa tumbuh, makanya saya pilih Bawor jenisnya untuk ditanam di sini. Kesulitannya mungkin pengalaman itu ya, Bapak pernah menanam ada beberapa durian dengan sistemnya tapi tidak busut ya, itu gagal semua. Nah ini coba saya menggunakan busut nanti dan menggunakan media tanamnya sekam mentah dan sekam bakar. Nah ini untuk sekam bakarnya itu kita ada 4 karung, dan sekam mentahnya kemarin ada 2 karung besar. Ini kita langsung mix aja antara sekam bakar dan media tanah, kemudian sekam mentahnya. Jadi ini tanahnya itu lebih sedikit dari galian itu. Untuk perkiraannya ya mungkin tanahnya 1, untuk sekamnya 4 lah gitu. Nah kita campur rata sampai benar-benar tercampur antara sekam bakar dan mentahnya dan juga tanah, supaya untuk nanti jika menggunakan sekam yang lebih banyak itu ketika posisinya nanti ada hujan dan banyak air, itu sekam mentah itu sangat membantu. Jadi untuk airnya itu langsung bisa turun ke bawah, tidak menggenang pada akar-akar. Jadi cukup bagus dan sangat diperlukan menurut saya untuk sekam ini digunakan untuk media tanam. Nah ini kita campur lagi. Kenapa tadi tidak langsung saya campur? Karena kalau langsung saya campur itu cukup lama. Kemudian ini ada furadan ya, ini kita gunakan untuk di lubangnya tanam itu, supaya menghindari seperti rayap dan berbagai jenis hama yang ada di dalam lubang. Nah kita taruh di dinding dan bawahnya nggak usah banyak-banyak. Kemudian di media juga kita kasih juga sedikit. Kemudian untuk lubang tadi kita tutup lubang tadi dengan media yang sudah tercampur. Kemudian nanti kita padatkan supaya tidak ada rongga di bagian bawahnya. Karena ini menggunakan sistem busut, kita tutup penuh lubang tadi ya, sekiranya di atasnya sedikit lah. Nah ketika sudah di atasnya tanah urukan tadi, kita buat sedikit cekungan, kemudian kita kasih NPK sedikit aja, lalu kita tutup lagi menggunakan media supaya nanti akar tidak langsung mengenai NPK tadi. Jadi ada bertahap ya, ketika dia nanti sudah mulai besar itu sudah ada makanan di dalamnya tadi. Nah ini kita tanam bibit duriannya. Ini sekitar tinggi 1,5 meteran ya. Nah kemudian ini kalau sudah kita taruh, jangan lupa ditutup lagi menggunakan media, karena ini kan posisinya masih setengah dari polybag tadi tanahnya. Nah kita tutup lagi sampai pas dengan polybag yang bagian atas, tapi jangan sampai tertutup ya, karena durian ini
tidak suka jika akar atasnya itu tertutup. Jadi dia memang masih terlihat gitu. Nah, kita ratakan lagi bagian bawahnya supaya membentuk sebuah busut ya. Ini diperlukan karena durian itu tidak suka dengan kondisi tanah yang menggenang air. Jadi kenapa kita busut? Jadi air itu yang jatuh dari atas langsung bisa ke bawah, tidak menggenang pada akar. Ini fungsi dari busut itu sendiri. Dan yang terakhir, kebetulan di sini saya mempunyai pupuk ya yang sudah saya lapukkan, sudah bekas dari bakaran daun-daun yang ada di sekitar, dari daun bambu atau daun sukun ya, kemarin ada bekas bakaran. Nah, ini saya taburkan di atas media tadi. Nah, kita tahu sendiri daun bambu itu kan mempunyai banyak manfaat untuk tanaman. Nah, saya harapkan ini juga cocok untuk digunakan di durian. Ini kita taruh di topping bagian atas ya. Kemudian yang selanjutnya kasih kapur dolomit ya, dan pemberian ajir atau sanggaan buat durian supaya lurus tumbuh ke atas. Nah, kebetulan saya punya tap tool yang biasa saya gunakan untuk di anggur saya. Nah, ini mempermudah untuk pengikatan, tidak menggunakan tali-tali. Langkah selanjutnya pemberian fungisida yang sudah saya campurkan dengan air. Ini bertujuan untuk menghindari jamur-jamur. Sedikit saja, 2 sendok untuk 10 liter air. Ya, semoga tumbuh dengan sehat. Kita update terus perkembangannya di MDPL rendah ini. Baik, see you.